Maka dalam hal kita menelan air ludah, bila air ludah itu bersih daripada bercampur dengan benda lain yang ada dalam mulut kita, baik itu darah gusi ataupun itu bekasan-bekasan makanan yang ada dalam mulut kita, bersih daripada itu semua, maka menelannya tidak membawa kepada batal puasa. Jadi hukum muntah itu bagaimana? Maka dalam hal hukum muntah, yang menyebabkan orang batal puasa dikarenakan muntah sengaja. Adapun muntah yang tidak sengaja, maka tidak membawa kepada batalnya puasa. Banyak contoh yang muntah tidak sengaja, seperti kita naik mobil, ternyata kita muntah, itu tidak sengaja. Dan juga seperti orang yang lagi hamil, yang mual-mual kemudian muntah, itu tidak membawa kepada batalnya puasa. Cuma ada hal yang perlu kita perhatikan di situ. Apa? Ketika muntah tersebut sudah keluar daripada batas rongga kita, dalam arti yang sudah ada dalam mulut kita, maka kewajiban bagi kita untuk mencuci mulut tersebut. Kita cuci mulut tersebut agar jangan sampai kita menelan bekasan daripada muntah tersebut. Maka barang siapa yang menelan daripada bekasan muntah tersebut, maka membawa kepada batalnya puasa. Itu perkara muntah. Bagaimana dengan kita menelan air ludah? Maka dalam hal kita menelan air ludah, bila air ludah itu bersih daripada bercampur dengan benda lain yang ada dalam mulut kita, baik itu darah gusi ataupun itu bekasan-bekasan makanan yang ada dalam mulut kita, bersih daripada itu semua, maka menelannya tidak membawa kepada batal puasa selama ludah itu masih berada dalam daerah mulut kita. Adapun bila ludah itu sudah keluar daripada batasan mulut kita, bisa jadi ludah di tangan kita, kita jilat kemudian kita hirup, itu membawa kepada batal puasa bila kita telan. Kemudian dalam hal ludah kita harus pahami bahwa yang kita telan itu adalah ludah kita sendiri, bukan ludahnya orang lain. Bagaimana kita tamsilkan ludah orang lain? Mana tahu kita yang sudah berumah tangga, entahlah, pokoknya sudah terminum ludahnya istri, membawa kepada batalnya puasa. Itu perkara ludah. Adapun dahak, baik dahak itu keluar daripada kerongkongan ataupun daripada hidung yang masuk ke dalam mulut, maka di sini dalam pandangan mazhab Syafi'i, bila dahak itu sudah keluar dari batasan kha, sudah ada dalam mulut, maka bila sengaja ditelan membawa kepada batal puasa. Tetapi bila tidak sengaja, tidak membawa kepada batalnya puasa. Itu bila sengaja. Karena perkara dalam hal puasa ini, bila sengaja kita laksanakan, maka membawa kepada batal bila sengaja. Tetapi bila tidak sengaja, ini dalam hal perkara-perkara yang terjadi untuk membatalkan puasa, ini tidak membawa kepada batal puasa. Kenapa? Karena kita tertelan. Itu dalam proses ludah. Adapun sisa-sisa makanan yang ada dalam mulut kita, maka mesti kita keluarkan, tidak boleh kita menelannya dengan air ludah. Maka bila ludah itu sudah bercampur dengan sisa-sisa makanan yang ada dalam mulut kita, maka kewajiban bagi kita pada saat itu adalah mengeluarkannya dari mulut. Itu bila dahak yang bercampur, bila ludah yang bercampur dengan benda lain yang ada dalam mulut kita. Apakah berkumur-kumur membawa kepada batalnya puasa? Dalam hal kita berkumur-kumur, selama air itu tidak kita telan, maka tidak membawa kepada batal puasa.
Tetapi bila air itu sudah kita telan, itu membawa batal puasa, walaupun yang kita telan itu sedikit. Dan bagaimana tentang bekasan air yang sudah ada dalam mulut kita setelah kita berkumur-kumur, kan ada air. Bekasan tersebut tertelan oleh kita dengan air ludah kita, apakah membawa kepada batal puasa? Dalam hal ini para ulama mengatakan itu tidak membawa batal puasa selama air ludah itu bersih daripada darah gusi, daripada bekasan-bekasan makanan yang ada dalam mulut kita. Mungkin banyak hal lain yang perlu kita tanyakan dalam proses muntah sengaja, yang insya Allah akan kita jawab pada kesempatan dan waktu yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Di mana ada kekurangan kita perbaiki bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.